ini pasti loss, tapi menarik. bisa profit. Tapi bisa profit, pasti loss. Pasti loss, Tapi pasti bisa loss. Full margin ini bukan jadi sebuah strategi, tapi jadi bahan marketing broker. Itu yang aku takutkan. Oke. Sebenarnya nggak apa-apa. Menurutku malah psikologi adalah hal yang bodoh ketika diajarkan, karena itu tidak bisa diajarkan. Oh iya? Halo semuanya, selamat datang di podcast saya. Kali ini saya kedatangan trader yang hebat banget ya. Jadi selain trader, dia juga content creator yang sangat kondang. Please welcome Andre Rizky. Andre, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bli. Wih, Oi. akhirnya kita ngobrol ya. Iya, jadi fun fact-nya itu kita sebenarnya nggak kenal lama ya, kita baru Ya. kayak kenal. Karena ada event konferensi kemarin dan kita diundang invited as ya perwakilan Indonesia ya. Oh, Puji iya, Tuhan. iya. Dan akhirnya ya kita ketemu dan bisa sharing kayak gini ke teman-teman semuanya. Andre, apakah trading nih sebenarnya kita bisa kaya nggak Andre dari trading, Andre? Ini kayaknya topik menarik banget nih. Karena kalau kita lihat sekarang ini kan banyak banget ya. Kayak full margin. Wede. Langsung 100.000 jadi 10 juta gitu. Kayak sekarang ini lagi terkenal tentang ya cara-cara hal kayak gini. Sebenarnya ini bisa atau enggak? Sebenarnya bisa. Tergantung tingkat knowledge-nya sampai mana. Karena kalau kita ngomongin orang awam, itu pasti akan ya berkulit dengan ekspektasi kan. Awalnya pasti akan dimulai dengan ekspektasi yang tinggi. Kita berdua pun gitu kan pasti. Awalnya kalau belum trading ya apa? Tidak lain tidak bukan pasti kita duit dong yang diincer. Pasti awal itu. Apakah itu salah? Enggak juga. Ya ngapain kita melakukan pekerjaan kalau nggak ada duitnya gitu kan. Cuman kadang sebelah kirinya adalah ilmunya belum ada. Jadi ada gap nih. Nah gapnya cukup besar. Gap inilah yang biasanya menjadi pembeda. Kenapa kadang kita berdua dapat uang, atau mungkin teman-teman yang lain yang udah punya pengalaman dapat uang, sementara yang baru mulai kadang dapat, kadang hilang. Karena ada gap ini. Dan makanya kenapa kalau kita sebelum mengenalkan trading ke seseorang, aku selalu nekanin, mungkin kita berdua selalu tekankan, ini pasti loss, tapi menarik. bisa profit. Tapi bisa profit, pasti loss. Pasti loss, Tapi pasti bisa loss, tapi bisa profit. Karena kalau kita balik mindsetnya, ini profit tapi bisa loss, orang-orang akan selalu berespektasi ke profitnya dulu. Jadi startnya kenapa harus loss dulu? Karena biar ada proteksi dulu. Jadi start awalnya biar ngegapnya tadi berkurang, ini caranya diproteksi. Nggak apa-apa, nggak dapat uang, asal nggak kehilangan uang. Tapi kalau full margin itu pasti apa? Pasti Ayo. hilang sih. Loh, tapi kan gimana konotasinya nih? Gimana? kayak gini nih. Kalau full margin karena banyak aturan di Oke. dalam full margin. Oke. Kebanyakan orang itu nelan mentah-mentah, karena aku ada konten full margin juga kan. Nah, yang aku mention selalu di setiap video dan di setiap menitnya, kalian bisa hitung aku ngomong berapa kali, bahwa full margin ini alokasinya 1% dari total portoku. Jadi ini setidaknya itu angka cut loss kita yang dipakai full margin. Sementara yang ditangkap orang-orang mungkin saldo kita, bukan saldo kita, mungkin saldo orang yang sudah lama di market itu mungkin udah ribuan, ratusan ribu dolar gitu kan. Jadi ketika 1%-nya itu kelihatan gede. Kayak contoh mungkin 1% dari 1.000 ya berapa gitu kan. Contoh anggaplah $100. Nah disangka mereka fokusnya adalah gua ada duit $100, masukin $100. $100 ini bisa jadi berapa ya? Padahal itu kita udah duit ya emang cut loss. Ketika cut loss kita $100 hilang, kita bisa nyari tuh di 10.000 akun kita itu $100 ini gampang untuk dicari gitu. Jadi full marginnya Andre ini tetap ada money management. Kalau misalkan kita Jelas. bicaranya, kamu ngomong alokasi 1%, padahal kan ya kita full margin, lu gimana? Kayak gini, kalau sekarang ini yang aku lihat full margin ini bukan jadi sebuah strategi, tapi jadi bahan marketing broker. Itu yang aku takutkan. Oke. Sebenarnya nggak apa-apa, kan pasti ada 3 pihak kan. Broker, kita sebutnya bisa IB, bisa kreator, bisa apapun itu, dan ketiga trader pemula. Semua berjalan normal. Ketika si broker butuh volume, panggil IB ada knowledge, ada pengalaman, membantu si pemula. Jadi kan berkulit, ini normal semuanya. Tapi semua bermasalah ketika si broker pengen volumenya lebih banyak dan berani ngasih komisi lebih besar ke si IB. Problemnya adalah trader pemula ini yang akan jadi korban. Padahal secara esensinya full margin pun itu sah-sah saja. Sah-sah aja. Nggak ada yang perlu kita full margin tuh nggak boleh. Nggak kayak gitu dong. Tapi iya, udah iya. mulai aneh tuh ketika yang tadi aku bilang. Jadinya kalian yang dikorbankan ketika si
broker pengen volume, IB berani kasih si broker berani kasih si IB komisi yang gede. Jadinya trader awam ini disuruh secara tidak langsung untuk terus-terusan berkulit di market gitu sih. Kayak harusnya kan kita mungkin berdua tahu ya kalau strategi itu have momentum juga, nggak selalu kita bisa open. Mungkin kalau bisa open kita udah tandain di mana. Sementara ketika pengen menaikkan tingkat volumenya, otomatis kita harus menaikkan momentum yang sebenarnya tidak ada, membikin momentum tersebut. Nah jadinya ya harusnya teman-teman yang nonton ini subscribernya Brioga udah pinter-pinter lah. Kayak kalau ngelihat hal-hal kayak gitu kan kita bisa ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Ketika teman-teman ngelihat buruknya nggak usah diapa-apain, ya udah tinggalin aja. Kalau dari pandangannya Andre sendiri, baiknya full margin itu apa? Kita bicara baiknya dulu. Baiknya apa? Full margin itu baiknya apa? Baiknya full margin itu bisa ngeflipping uang dengan angka stop loss kita. Kalau akun normal, kita belum tentu sebesar full margin. Contoh kita kena stop loss $100. Mungkin kalau profit di akun normal bisa-bisa $300, mungkin $200 dari 100 kan. Biasanya kan 1%, 3% kan kalau perbandingan risk to reward 1/2, 1/3. Tapi kalau kita pindah ini ke akun full margin, $100-nya, ini bisa jadi $1.000, ini bisa jadi gede. Pernah nge-flipping 100 ke 1000? Apa sering nih? Jangan-jangan sering enggak. nih. Sering nge-flipping 100. Kita ngomong bisa atau enggak dulu deh. Oh, bisa atau enggak? Gimana? Kalau bisa atau enggak jelas bisa. Bisa banget, bisa. jelas bisa banget. Apalagi sekarang kan banyak lah broker yang menawarkan raw spread lah, yang unlimited leverage lah. Kan itu bisa sangat memungkinkan banget kan untuk hal kayak gitu. Cuman balik lagi. Ketika kalian trading sesuatu nggak siap hilang dan pengen return segede-gedenya, it's totally impossible di market. Aturan dasar market aja, ketika teman-teman pengen profit gede, otomatis resikonya membesar. Terbesar itu berapa nih loss dalam satu momen trade itu? Sebenarnya ini juga pengen aku tekankan ya. Kalau kita ngomongin nominal, tentu nominal kita beda-beda ya. Iya, akan beda-beda ya tiap orang ya. Dan aku biasanya aturanku tuh paling tidak pernah lebih dari 5%. Sedangkan aset? Dari modal total equity. Equity. Dan equity yang aku pegang cukup besar. Jadi kalau secara nominal mungkin range ayo Innova lah. Tapi floating biasanya. Oh, nggak sampai kena cut itu belum floatingnya baris floating gitu. Jadi masih ya kalau dilihat seri nominal ya gede karena itu dari modal yang cukup besar. Tapi kan dari segi persentase itu tidak pernah lebih dari 5%. Hampir impossible aku nyentuh risk 5%. Gitu. Oke, jadi 5%-nya Andre aja udah se-Innova ya guys ya. Jadi buat yang tapi Innova yang lama ya, bukan yang Genik yang baru. Tetap gitu. aja ya seharga Innova. Seharga Innova kan yuk. Tapi Brioga juga pasti ngerasain. I mean like gimana? Kalau kita ngomongin soal nominal, ini juga jadi pemahaman trader ya. Untuk ngelihat angka itu jangan secara nominal sih. Kayak maksudnya contoh kita trade terus loss anggap 1 juta. Jangan ngelihat 1 juta ini, oh ini harusnya tadi kalau gua belikan barang A ini bakal lebih berfungsi. Kita nggak boleh kayak gitu di dalam trading. Kita harus ngelihat 1 juta ini berapa persen udah. We have to play with number. Kayak contoh 1 juta kita harus cut 3% itu 1 juta. Ya udah berarti 3%-nya kita harus cut. Mau nggak mau kita nggak boleh lihat itu 1 jutanya. Aduh ini tadinya harusnya nggak usah open posisi ya. Ini harusnya nggak usah kayak gini, nggak boleh. Kita harus cut, ya udah 3% cut. Udah harus. Karena nanti kalau profit kita kan mungkin targetnya di atas 3% kan mungkin. Tergantung aturan teman-teman nih. Kalau beliau kan nggak tahu gimana. Kalau aturan dalam maksimum risk yang biasa dipakai. Nah, karena scalping ya teman-teman, ini akan beda di setiap strategi. Ya, betul. Ini scalping. Jadi karena scalping fokusnya adalah di intensitas, kayak dalam satu hari nih, oh ada momentum gitu. Jadi nggak setiap detik juga, tapi oh nih jam sesi Asia ada momen, sesi London ada, sesi New York ada, pas news ada. Nah itu open tuh scalping. Nah untuk batas SL, aku biasanya personally selalu make numbers angka. Modal 200. Oh, aku hanya bisa maksimal loss di trading kali ini, hari ini itu cuma $30. Paling ngeyel, paling denial, kita nggak bisa memungkiri ya. Trader pasti ada denialnya. Nanti coba pasti banyak denialnya. Denial yang dimana, aduh harusnya cut loss nih. Tapi momen denial aku menambahkan sekitar $50. Jadi kalau lagi disiplin $30 batas loss. Denial $50. Nah, Andre pengalamannya gimana nih dalam trading, ada denial kayak? Betul, kalau yang kayak gitu tuh sebenarnya kita balik lagi ke pekerjaan kita sebagai trader ya. Padahal trader tuh memang secara fisik kita dilihat paling santai, paling nggak ngapa-ngapain. Cuman you don't even know kalau ternyata trader itu very stressful, very emotional. This is the job, the hardest job
in the world, not only in Indonesia, bukan cuma di Indonesia. Tanya aja orang manapun, the hardest job untuk handling emosi, handling money management, handling you, controlling you, itu paling susah. Karena kita juga bukan cuma bertempur sama market. Kalau bertempur sama market easy lah. Kayak tinggal market gitu-gitu aja. Ini hati nih, ekspektasi yang selalu itu yang selalu jadi mesin kita untuk terus melakukan trouble A, trouble B. Makanya kenapa pas trading itu paling penting adalah building the system sih. Kayak you have to, kalau kita nyebutnya SOP lah, SOP dalam trading. Makanya aku bukan gak setuju ya, tapi kurang setuju dengan adanya yang tadi dimasifkan strategi full margin ini seakan-akan ini normal gitu. I mean normal ya, kalian gak punya coveran apa-apa, tapi begitu ke market langsung menerapkan full margin. Itu yang sangat, ya bisa dibilang dengan pengalaman kita itu harusnya kayak sangat berbahaya dengan kondisi teman-teman gitu. Kayak apa bedanya dengan yang kita sekarang rame judul gacor? Apa bedanya dengan hal kayak gitu? Ya udah, lebih sekalian aja kalian masukin ke sana. Kan pembeda antara judul gacor sama trading, forex, crypto atau apapun itu kita bisa kontrol risk to reward kan. Kita bisa out dan kita tahu di awal, bukan di akhir. Out kita mau berapa nih? Contoh dari beliau tadi 200, out 30. Itu bisa. Judul gacor nggak bisa. Pembedanya di situ. Let's say gini nih, aku paling sering nemu orang berlogika seperti ini. Dia biasanya ngeliat aku, kan aku sering upload konten, teman-teman tahu sendiri kontenku. Let's say aku open XAUUSD karena itu pair favorit semua trader, kita jujur aja ya. XAUUSD pair favorit, paling volatile, paling enak di tradingin, mau scalping, mau swing, mau hold berapa pips itu enak banget. Nah, jadi ketika aku trading di sana, selalu ada analogi bodoh menurutku yang kayak gini. Beli kamu opennya 0,1 lot, coba 1 lot beli, coba 10 lot beli, itu banyak duitmu. Kadang mereka nggak sadar, bro, lu ngelihatnya karena aku udah cuan. Di otakku kan pikirannya gini, aku 0,1 lot aja, risku itu udah $20. 1 lot berarti kan risku $200. Aku nggak mau bro meresikokan $200 karena market itu kan ketidakpastian yang kita analisa sehingga oh ini makin kecil nih risknya, dengan yang Andre bilang tadi, risknya kecil nih. Kadang-kadang orang suka do the numbers kayak gitu, dan akhirnya dengan adanya edukasi kita bisa full margin, mereka tersupport. Nah kan bener kata gue, itu buat aku kayak ya udahlah, gue nyerah lah, lu serah lu pada dah. Nanti ujung-ujungnya bilang trading ini judi, padahal fuck it, kita udah edukasi. Ini sebenarnya ada teorinya kok. Gimana ada teorinya itu namanya logical fallacy ya. Logical fallacy ini kondisi di mana sebenarnya itu belum terjadi, tapi orang sudah membayangkan bahwa itu akan terjadi. Contohnya, beli yoga dapat 100.000 di trade hari ini. Orang akan beranggapan, oh berarti dalam sebulan aku dapat 3 juta. Padahal trading nggak kayak gitu. Hari ini bisa 100.000, besok bisa cut loss 20.000, besoknya bisa cut loss lagi 20.000, lusanya bisa lagi profit 100.000 lagi. Kita nggak ada yang tadi dibilang, kita tidak play with hal yang pasti. Kita selalu play with ketidakpastian kan, market selalu tidak pasti. Cuman yang pengen aku tekankan di sini kayak mau sebagus apapun edukasi tentang money management, tentang resiko, pasti kalian udah capek kan dengerin. Setiap konten trading pasti ada yang kayak ginian kan. Aku jujur capek kalau ditanya hal kayak ginian. Gimana cara mengatasinya? Ya kalian lihat aja. Coba, kalau aku ngomongnya gampangnya kayak gini. Coba play with two account. Yang pertama lu pakai style lu, yang kedua lu pakai style yang bersistem. Atau kalau dulu aku biasanya aku selalu pakai research tuh, yang pertama spot akun, yang kedua futures akun. Spot akun contoh sama Bitcoin gini kan. Spot akun yang Bitcoin ini lu beli aja kapanpun, gak usah timing market. Yang kedua lu futures bisa timing. Kapan buy, kapan sell bisa di timing. Harusnya logikanya, fallacy-nya lebih gede yang mana? Futures dong. Benar. Karena bisa naik bisa turun. End goal-nya lebih banyak profit yang mana? Spot market. Pasti. Mau coba? Silakan coba mulai dari video ini. Kamu bisa buy and sell di futures market, dan kamu bisa buy doang di spot market. Kenapa? Alasannya sesimpel karena di spot market kita tidak melibatkan emosi. Ini nyambung jadinya nih. Banyak orang di community-ku ya, aku nggak tahu di Andre gimana. Selalu komparasinya agak sedikit buat aku kesel, capek juga ngejelasinnya. Mungkin di video ini bisa menjawab langsung.
mereka komparasinya benar-benar ya sama lah mungkin kayak aku ya. Mereka bilang gini, beli kok aku di akun demo profit terus, aku bawa ke real, aku loss, apakah brokernya curang? Exactly. Itu Karena kayak what the hell? sesimpel itu doang. Karena di demo you don't have your emotion. Kamu klik aja, profit, loss. Nah, coba bawa itu ke real, bisa nggak? Susah loh. Karena sebelum kita klik, itu kita logika fallacy-nya sudah berjalan. Either kita mau profit gede, atau yang tadi kita nggak mau loss gede. Dan itu selalu memborder kita. Jadi border kayak jadi tameng untuk kita untuk terus survive. Dan caranya gimana ya? Satu-satunya cara ya tetap harus ningkatin pengalaman. Ningkatin pengalaman nggak bisa diajarin. Kalian harus facing the market. Ntar kalau kalian belum lagi kita ngomongin anomali market ya. Ini baru yang normal-normal aja, yang lurus-lurus aja marketnya. Anomali kamu dibawa spread, dibawa slippage, whatever it is call it, ya habis. Wow. Ini baru yang normal ya. Makanya kenapa emosi ini sebenarnya kalau soal strategi aku yakin aku bawa satu orang entah dari mana, ku ajarin 1 bulan technical, kita ajarin 1 bulan technical pasti bisa. Kita bawa orang yang sama, kita ajarin emotional, kita ajarin money management, bisa nggak? I don't think so. Padahal kalau kita anggapnya kita kan tahu ya step-stepan trading. Yes. Ketika orang bahas, oh kita belajar psikologi trading, itu adalah hal basic untuk semua orang diajarin di awal belajar trading. Menurutku malah psikologi adalah hal yang bodoh ketika diajarkan, karena itu tidak bisa diajarkan. Oh iya? Kenapa ada jurusan psikologi? Oke. Karena untuk mempelajari gimana cara mempelajari manusia. Dan kita seolah-olah bisa mengajari I see. cara emosional orang-orang itu, sedangkan kita belum ada taraf untuk ke yang tadi master psikologi atau apapun itu. Dan emang nggak bisa diajarin psikologi itu. Bahkan psikologi kehidupan aja ini butuh masternya. Apalagi psikologi market ini. Kira-kira 2 nih masternya. Pertama jago market, kedua jago psikologi. Dan ada orang antah berantah, aku jarang mau ya untuk ngajarin psikologi market karena emang nggak bisa diajarin, coy. Siapa yang bisa ngajarin? Coba gimana ngajarinnya? Oh kamu nanti kalau marketnya ini cut loss-nya 3% ya. Bullshit lah. Coba lu ke market setelah dengar podcast ini. Pasti lu kayak, wah ini naik ini. Pasti. Ya jangan, akunya udah ngaku kan. Kayak denial itu ada. Iya. Kadang-kadang kita ada pressure mungkin ya, kayak aku lebih sering ngasih tahu ini psikologi trading. Kadang-kadang ketika lagi ngajarin ini jujur-jujuran aja di podcast ini, aku jujur-jujuran aja. Kadang-kadang dalam hati mungkin teman-teman komunitiku pasti tahu lah beliau kayak gimana. Itu anjir nih, kok aku FOMO lagi, kok aku gini lagi. Itu kadang-kadang emang suatu hal yang mungkin harus kita take benar-benar yang Andre bilang tadi ya, master buat ngatur psikologi segala macam, dan itu nggak bisa diajarin kecuali memang terbentur dan terasah oleh jam terbang. Exactly. Poinnya adalah di situ. Berarti memang harus gagal itu memang harus. Kamu nggak akan bisa membayangkan bahwa risknya harus diketatin sebelum kamu loss sebesar yang tidak pernah kamu bayangkan. Nggak akan pernah bisa. Contoh kita ngomong, oh lu jangan loss 3% ya, karena kita 3%-nya udah dapet mobil pak gitu. Makanya jangan lebih dari itu. Lu nggak akan bisa kebayang gitu. Aku punya gini nih, aku punya salah satu pengalaman yang bukti nyata bahwa jam terbang itu sepengaruh itu. 2018-17 pertama kali terjun di financial market, itu di stock market, saham. Ingat banget buka account, itu masih waktu buka account, masih sebelum Covid ya, buka account. Dan ingat banget beli saham pertama, ini beli saham itu cuma nominalnya 100.000 rupiah. Aku nggak bisa tidur nih. Ya. Nggak bisa tidur karena padahal maksudnya dalam konteksnya gini, setiap hari 100.000 tuh seberapa sih? Kasarnya kita bilang gitu kan, itu kan untuk kita spending jalan-jalan, jujur aja 100.000 itu sehari pasti habis. Ingat ya, pasti habis. Jadi logikanya kita naruh uang 100.000 itu pasti hilang. Untuk spending itu kita nggak kepikiran. Ketika dibawa ke instrumen yang logikanya untuk kita makin kaya, 100.000 nih, aku nggak bisa tidur. Dan kenapa? Aduh dia masih gerak nih, 100.000-nya jadi 101.000. Kadang-kadang, aduh jadi 80.000. Logika itu cuma hilang 20.000. Sekarang, cut loss, oh cuma $100. Kayak, oh cuma $100. Itu kayak sesuatu yang, wah, setelah aku track record ke belakang,
ini aku nggak belajar, maksudnya logik, aku nggak belajar gimana how deal with it, aku nggak belajar itu. Kayak Andre bilang, ini kayak ya udah sih gitu aja, ya udah sih. Karena kok gitu ya? makin lama orang di suatu bidang, tingkat gagalnya bukan berarti nggak gagal ya, tingkat gagalnya itu akan meningkat. Oh, tingkat gagalnya meningkat gitu. Yang awalnya mungkin beli yoga 100.000 udah kepikiran, minus 20.000 kepikiran, meningkat pelan-pelan, mungkin ke $10, ke $100. Itu pasti pelan-pelan kok. Itu nggak bisa diajarin memang. Ya, ini aku lagi nunggu sampai tingkatku kayak loss, kayak floating loss Innova nih gitu. Kayak yang sebelah ini. Floating lossnya udah Innova nih. Itu kan sekali. Udah gitu ya. Jadi masih bisa podcast kayak floating loss Innova ya udahlah. Iya, soalnya balik lagi, makanya kita in certain level kita harus ngelihat itu nanti sih. Kalau kita bahas sekarang mungkin nggak kebayang, lagi nggak bisa diajarin juga. In certain level, maka ya lihat persentase, jangan lihat nominal, itu jadi kunci. Karena kalian harus jadi sistem robot yang bahkan siapa triliuner Indonesia, aku lupa namanya, itu ngomong. Oh, Andre itu ya, Andre yang ngomong tentang kita harus jadi robot, harus jadi orang gila itu ya. Iya. Andre yang punya Hollywood itu partnernya itulah bukan. Yes, kita harus jadi orang gila di market. Dan trader itu gila. Trader itu gila. Kalau kamu jadi orang normal, pasti gagal sih. Dan yang sangat kusayangkan di kita, maksudnya di kita tuh di negara kita ini, bukan maksudnya merendahkan ya, tapi rata-rata orang yang masuk ke ranah industri ini itu adalah ranah industri yang orang-orangnya middle to low. I mean, kayak orang lagi main sepak bola, ketika IQ-nya aja rendah, mau diajarin strategi apapun dia nggak akan nangkep. Tapi kenapa bisa justru mereka tertarik? Menurut Andre kenapa ya? Maksudnya kalau dari aku sih lihatnya, apakah karena efek dari berhasil nih dia marketingin kayak ini bisa jadi kaya, modal gue kecil, apa itu se-impactful itu justru ke mereka ya? Yes, karena mereka akan nangkep secara mentah-mentah. I see. Makanya kenapa ada orang ngomong IQ 78, IQ monyet gitu-gitu. Karena emang itu impactfulnya, karena mereka akan menelan secara mentah-mentah segala bentuk marketing si broker. Dan full margin itu salah satu senjatanya. I see. Dan itu akan ditelan mentah-mentah terus sampai kapanpun. Oke. Karena emang tingkat IQ-nya segitu. Ya, jadi full margin good if you have the strategi. Kalau punya strategi dengan money management di-combine. Yes. But full margin, kalau literally full margin tanpa ada backup, bener-bener 100% bahkan nggak punya asetnya nih, cuma sampai kita sorry to say pinjol untuk full margin sesuai cita-cita jadi kaya instan, itu it's a bad. Andre gimana, setuju? Setuju. Oke, bye-bye.